mungkin bisa disampaikan slide pertama, ya bahwa Cochrane adalah suatu lembaga yang non-profit international organization. Kami semua bekerja secara volunteer. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, jadi suatu lembaga non-profit international organisasi yang bekerja secara volunteer, yang tujuannya adalah untuk menyediakan suatu evidence atau bukti ilmiah yang paling tinggi evidence-nya. Lanjut. Terus ya, saat ini kami merupakan suatu organisasi yang memproduksi dan mempublikasi systematic review, yaitu suatu karya ilmiah yang mempunyai evidence paling tinggi dan mempunyai impact factor yang sangat tinggi dalam 5 tahun terakhir ini, terakhir di 2018 dengan impact factor 7755. Dan lanjut, misi kami secara internasional adalah untuk mempromosikan penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan segala keputusan dengan strategi yaitu adalah menjadikan evidence yang ada di Cochrane ini menjadi pusat pengambilan keputusan dalam dunia kesehatan, termasuk dalam hal ini adalah penanganan coronavirus infection atau COVID-19. Lanjut. Lanjut saja. Ya. Dan penggunaan Cochrane Review ini sudah sangat banyak, termasuk di Indonesia. Lanjut. Bisa kita lihat di sini bahwa penggunaan Cochrane findings atau systematic review yang dihasilkan oleh Cochrane itu meningkat terus, termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat di sini memang data atau artikel yang bisa diambil atau di-retrieve oleh teman-teman di Indonesia masih sangat sedikit karena memang tidak semua organisasi berlangganan Cochrane Library ini. Alhamdulillah di tengah-tengah bencana yang kita alami ini, Cochrane menyatakan bahwa mulai dengan bulan April atau Maret ini Cochrane sudah bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia dengan gratis. Jadi mudah-mudahan teman-teman dan juga para relawan atau siapapun yang berkecimpung dalam dunia kesehatan itu bisa mencari evidence yang diproduksi oleh Cochrane dengan mudah. Lanjut. Kami di Indonesia ini juga sudah mempunyai Cochrane Center, Cochrane Indonesia yang ditempatkan di UGM dengan afiliasi di Cochrane Indonesia, Universitas Indonesia yang berada di CIBM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kalau ingin melihat website kami ada di indonesia.cochrane.org. Lanjut. Key partner kami ya untuk menguatkan luaran Cochrane agar bisa digunakan oleh semua orang, yang terutama adalah WHO. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan atau kebijakan WHO yang mengambil data, mengambil bukti ilmiah dari hasil review teman-teman di Cochrane. Lanjut. Respon terhadap sebelumnya, maaf. Sebelumnya ya, respon terhadap COVID-19 ini, Cochrane sudah membuat suatu website tersendiri yang menyediakan evidence yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Ya, nanti bisa kita lihat bersama-sama di buff.ly/2WOZNIW, dan ini terupdate hampir setiap hari, bahkan dalam beberapa jam itu sudah bisa kita lihat adanya perubahan karena seperti disampaikan oleh Prof. Laksono tadi bahwa berita-berita atau artikel-artikel maupun penelitian-penelitian tentang COVID-19 ini sangat dinamis, semuanya serba baru dan kita bisa mencari yang terbaik dan terbaru pada website ini. Nah, respon terhadap COVID-19 ini, Cochrane melaksanakan beberapa macam kegiatan, ya, termasuk juga membuat COVID-19 Working Group, yaitu suatu grup tersendiri yang memang khusus bekerja melihat artikel-artikel penelitian-penelitian tentang COVID-19, ya.
Untuk special collection yang dipublikasi pada Cochrane yang berkaitan dengan COVID-19 adalah mengenai critical care dan juga infection control dan prevention. Jadi saya kira sangat tepat bahwa nanti pada hari-hari berikutnya kita akan bicara satu persatu kasus-kasus atau pertanyaan-pertanyaan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Kemudian ada beberapa review yang sedang diupdate ya dengan dengan cepat, yaitu misalnya seperti physical intervention ya. Dan kita sudah tahu, mungkin tadi disampaikan oleh juga Prof. Ova, bagaimana social distancing ini sangat dibutuhkan untuk menginterupsi penyebaran dari virus. Mungkin bisa kita klik di link yang di presentasi ini. Kita bisa lihat websitenya langsung. Ya, ya ini adalah laman dari Cochrane khusus mengenai coronavirus COVID-19 ya untuk resources maupun news. Kalau kita klik di providing trusted evidence. Oke. Ya, bagaimana Dr. Dito? Bisa diperbesar mungkin agar bisa kelihatan. Ya, oke. Oke. Baik, Dok. Ya. Silakan mau menavigasi ke bagian mana dari website ini saya arahkan. Ya. Jadi ini adalah bagaimana Cochrane menampilkan atau menyediakan evidence yang terpercaya ya. Karena kami memang mempunyai cara yang sangat rigid, stop dulu ya. Ya. Sangat rigid dalam menghasilkan evidence ya, dengan menggunakan step-step systematic review yang telah ditentukan sehingga bisa langsung digunakan dan dapat pada pengambilan keputusan maupun dalam layanan kesehatan. Ya. Lanjut di bawahnya, kalau kita lanjut lagi, terus saja ke bawah. Nah, tadi yang saya sampaikan ada special collection ya. Yang pertama adalah COVID-19. Ini bukti-bukti ilmiah yang relevan pada penanganan critically ill person ya atau mungkin yang di ICU. Special collection ini juga mengidentifikasi semua Cochrane review pada penanganan ya pasien-pasien yang memang sudah dirawat dengan severe acute respiratory infection ya. Mungkin kalau kita bisa klik di coronavirus untuk evidence relevant to critical care ya. Ya. Ini bisa kita lihat bahwa last update-nya adalah 20 Maret 2020 ya. 2020. Di sini sudah ada bahasa Malaysia juga, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada bahasa Indonesia. Ya, terus ini juga mempunyai link ke WHO. Maaf ke atas dulu sebentar. Ya, ke WHO dan juga ke Cochrane Acute and Emergency Care. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ingin melihat lebih detail ya di Cochrane Group yang menangani kasus-kasus emergensi dan juga kasus-kasus kegawat daruratan. Pada special collection ini Cochrane review yang terkait adalah mengenai pertama adalah fluid dan vasopressor therapy. Lanjut. Ya. Pada kelompok ini juga ada beberapa systematic review yang dibahas ya, yaitu contohnya adalah bagaimana menggunakan terapi cairan ya pada pasien-pasien dengan sepsis maupun sepsis dan septic shock ya. Kemudian bagaimana menggunakan koloid atau kristaloid ya pada resusitasi cairan pasien-pasien dengan critically ill ya. Kemudian lanjut ke bawahnya, bagaimana menggunakan solusi buffered
versus salin 0,9% untuk resusitasi juga pada critically ill, dan cukup banyak lagi artikel-artikel yang saya kira sangat relevan dengan penanganan pasien-pasien COVID-19. Lanjut ke bawah. Topik yang berikutnya adalah mengenai respiratory support and mechanical ventilation, ya. Bagaimana kita menggunakan high flow nasal cannuls untuk support respiratory pada pasien-pasien di intensive care. Kemudian airway physical examination test untuk deteksi difficult airway management, ya, dan sebagainya. Lanjut ke bawah, Mbak. Ya, terus ya. Dan hampir semua atau semuanya selesai, I hope. Nah, ini juga mungkin bagaimana kita menentukan winning mechanical ventilation. Ada beberapa artikel yang masuk dalam grup ini, ya. Terus lanjut ke bawah. Ya. Kemudian bagaimana menangani hypoxemia. Jadi saya kira ini adalah contoh-contoh dari artikel-artikel yang berbasis systematic review yang sangat bisa dipercaya untuk dijadikan panduan dalam penanganan pasien. Kita kembali ke web sebelumnya. Yang web sebelumnya, Mbak. Ya. Ya. Dan kemudian yang kedua, kumpulan artikel systematic review yang sudah dikumpulkan adalah infection control dan prevention measures. Mungkin bisa kita klik, kita lihat dulu apa isinya. Ya. Jadi semua yang ada di grup di Cochrane sekarang adalah free access. Jadi silakan teman-teman, Bapak Ibu semua untuk melihat dan kemudian mendownload apa yang diperlukan. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita lihat ke bawahnya. Kumpulan artikel yang berhubungan dengan physical intervention, ya, untuk menghentikan atau mengurangi penyebaran dari virus-virus yang ditularkan, ya. Kemudian intervention untuk meningkatkan hand hygiene, ya, compliance. Kemudian banyak hal lagi. Kalau kita turun ke bawah lagi, ya. Gloves, gown, and mask for reducing transmission dan sebagainya. Saya kira ini walaupun mungkin tidak spesifik untuk coronavirus, tapi mungkin bisa dijadikan patokan untuk kita untuk menentukan pelayanan kita di rumah sakit. Ya, kita kembali pada website sebelumnya. Ya, ke bawah. Ya, terus. Nah, Cochrane juga saat ini sedang mengadakan, lanjut Mbak. Terus ke bawah dulu. Ya, Hope sedang melaksanakan rapid review. Ya, rapid review, jadi suatu systematic review yang dilakukan secara rapid dan sedikit kita mengurangi atau mengambil semua penelitian-penelitian yang sudah ada, tidak hanya mengambil yang RCT, tapi semua penelitian-penelitian yang ada karena memang coronavirus ini baru, ya, yaitu dengan judul mengenai karantina yang saya kira saat ini sedang menjadi masalah buat kita semua, ya. For contact of confirmed COVID-19 case, is quarantine effective in reducing onward transmission, ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang pendatang, ya, pendatang dari suatu tempat, suatu area yang sudah mendeklar sebagai COVID-19 outbreak area, apakah juga karantina itu efektif, ya. Dan masih banyak sekali judul-judul atau pertanyaan-pertanyaan klinis yang memang belum dapat dijawab dan sedang dikerjakan oleh teman-teman dari COVID-19 Working Group di Cochrane. Dan tidak terlepas kemungkinan bahwa kalau dari kita sendiri, dari Indonesia, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya untuk dilakukan rapid review atau systematic review, silahkan menghubungi kami
dan kami akan berusaha mencarikan evidence yang terbaik. Ya. Lanjut. Kita ke bawah sedikit. Ya. Dan kami juga di Cochrane itu setiap evidence, setiap review itu selalu diupdate minimal dalam 2 tahun sekali. Dan saat ini di Cochrane sedang melakukan identifikasi review-review apa yang relevan dan review-review apa yang harus segera diupdate sehingga menjadi live review yang bisa diakses dan diupdate oleh teman-teman langsung. Lanjut. Ya, jadi ada beberapa kegiatan juga yang juga melibatkan masyarakat. Mungkin kita bisa kembali ke slide saya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi dengan adanya self isolation dan program stay at home itu Cochrane juga membuka kesempatan pada semua orang tidak melihat experience-nya apa, keahliannya apa, tetapi bila ingin menjadi seorang scientist secara virtual, bisa bekerja membantu Cochrane untuk melakukan identifikasi evidence dan juga mengklasifikasikan evidence sehingga menambah koleksi dari evidence-evidence yang saat ini ada tentang coronavirus. Ya. Lanjut. Ya, jadi Cochrane Crowd is the only crowd I want to be a part of right now. Ya, jadi ini adalah bisa semua orang bergabung. Silahkan ya nanti buka Cochrane Library dan membantu kami bersama-sama untuk mengatasi bahaya atau wabah pandemik COVID-19 ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Monggo, Dr. Dite, saya kembalikan ke Dr. Dite.